Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Chandra Cornelia dengan NIM 4142411043 dari kelas SB2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah review dari sebuah jurnal yang berjudul Measurement of the Total Protein in Serum by Burette Method with Uncertainty Evaluation. Jurnal ini ditulis oleh Zhang dan juga rekan-rekannya pada tahun 2017 dan dipublikasikan di jurnal International Measurement yang diterbitkan oleh Elsevier. Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara mengukur kadar total protein dalam darah dengan metode yang akurat dan juga dapat dipercaya. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Kenapa protein darah itu penting? Protein darah memiliki beberapa peran dalam tubuh. Yang pertama adalah menjaga tekanan osmotik pada darah. Tanpa protein yang cukup, cairan bisa bocor keluar ke jaringan dan menyebabkan terjadinya bengkak atau edema. Yang kedua, mempertahankan pH dari plasma darah. Protein berperan sebagai buffer, yaitu penyangga yang menjaga keasaman darah agar tetap stabil di kisaran pH 7,35 sampai 7,45. Sedikit saja perubahan dari pH akan bisa mengancam nyawa. Yang ketiga adalah sebagai alat transportasi dalam tubuh. Protein seperti albumin membawa berbagai zat penting dalam darah seperti hormon, obat-obatan, dan juga asam lemak. Selanjutnya adalah berperan dalam sistem imun. Banyak antibodi dan protein mempertahankan tubuh lainnya tetap berada dalam darah. Kadar protein yang rendah bisa menandakan adanya lemahnya sistem dari kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah sebagai alat dari diagnostik klinis. Kadar total protein dalam darah digunakan oleh dokter untuk mendiagnosis dan memantau berbagai kondisi kesehatan seperti gangguan fungsi hati, penyakit ginjal, kekurangan gizi, infeksi kronis, hingga kanker. Sehingga pengukuran dari total protein itu sangat penting dan juga metode pengukurannya itu harus sesuai. Selanjutnya adalah metode pengukuran protein. Sebelum memilih metode Burette, para peneliti membandingkan berbagai metode pengukuran protein yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama adalah metode Hejldal, metode yang sudah lama dipakai dan dianggap sebagai gold standar dalam pengukuran protein kasar. Cara kerjanya adalah mengukur kandungan nitrogen total dan mengkonversinya menjadi nilai protein. Kekurangannya yaitu prosesnya sangat panjang, membutuhkan banyak bahan, dan memakan waktu berhari-hari, sehingga kurang praktis untuk pemeriksaan klinis sehari-hari. Selanjutnya adalah metode Bradford. Metode ini lebih cepat dan juga sederhana karena hanya butuh sedikit reagen. Namun kelemahannya menjadi tidak konsisten untuk protein yang berbeda-beda, sehingga hasilnya melenceng jauh tergantung jenis protein apa yang dominan ada pada sampel. Selanjutnya adalah metode Lowry. Metode ini unggul dalam hal sensitivitas sehingga bisa mendeteksi protein dalam konsentrasi yang sangat rendah. Sayangnya metode ini sangat rentan terhadap gangguan atau interferensi dari zat-zat lain sehingga hasilnya tidak akurat. Selanjutnya adalah metode UV absorbance. Cara ini yang paling sederhana, tinggal ukur penyerapannya pada UV dan sampel bisa dipakai ulang karena tidak merusak sampel. Tapi beberapa masalah yang terkait adalah DNA bisa menyerap UV di panjang gelombang yang sama sehingga mengganggu hasil. Sehingga metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode Burette. Kelebihannya adalah prosedurnya mudah, presisinya baik, dan sangat sedikit gangguan dari zat lain. Namun kekurangannya metode ini sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan metode sebelumnya dengan batas deteksi 0,2 sampai 1,7 gram per liter. Namun untuk mengukur protein total dalam serum yang kadarnya berkisar 60 sampai 80 gram per liter, batas deteksi ini sama sekali bukan masalah. Selanjutnya adalah prinsip dari metode Burette itu sendiri. Jadi yang pertama adalah ikatan nitrogen pada ikatan peptida dari protein akan bereaksi dengan Cu2+ dari CuSO4 dalam keadaan basah, dalam suasana basah, sehingga menghasilkan intensitas warna ungu yang dapat dilihat dari spektrofotometer. Intensitas warna ini sebanding dengan jumlah protein dalam darah. Selanjutnya adalah tahap
materials dan juga methods. Yang pertama adalah persiapan bahan kimia atau reagen. Yang pertama adalah kalium iodida dan juga natrium hidroksida sebagai bahan pembuat dari suasana basah. Lalu ada kalium natrium tartat dan juga tembaga sulfat sebagai reagen utama dari reagen buret. Selanjutnya ada air ultra pure, yaitu air yang dimurnikan sampai tidak ada kontaminan sama sekali, sehingga sangat penting agar tidak mengganggu hasil. Selanjutnya adalah SRM 927 dan juga NIST, yaitu untuk larutan standar. Kadarnya adalah 70,45 sampai 0,2 gram per liter. Selanjutnya adalah 2 sampel rela atau liofilized human serum atau serum manusia yang dikeringkan yang berlabel A dan juga B. Ini adalah sampel uji yang akan diukur kadar proteinnya. Selanjutnya adalah tahap persiapan instrumen. Spektrofotometer UV VS P lambda 950, pipet 200 mikroliter dan juga 1000 ml, neraca analitik dan juga inkubator. Selanjutnya adalah tahap preparasi larutan. Peneliti membuat 3 larutan utama, yaitu NaOH 6 mol per liter, yaitu setara dengan 60 gram yang dilarutkan dengan 250 ml air dan disimpan dalam botol dan ditutup rapat di suhu 4 derajat Celcius. Lalu reagen buret, yaitu campuran dari CuSO4, tartar dan juga kalium iodida dan juga NaOH yang diencerkan hingga 1 liter, serta alkalin tartrate sebagai larutan blanko tanpa CuSO4, hanya tartrate dan ditambahkan kalium iodida dan juga NaOH. Selanjutnya tahap ke-4 dan juga 5, kalibrasi spektrofotometer dan juga pipet. Ini adalah bagian yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Para peneliti tidak langsung menggunakan alatnya, tetapi mereka memverifikasi apakah alatnya itu benar-benar dapat digunakan baik secara standar internasional atau tidak, yang bersertifikat Certified Reference Material atau CRM. Inilah yang disebut pendekatan metrologi, untuk memastikan setiap alat ukur yang digunakan dapat ditelusuri ke standar nasional atau internasional. Selanjutnya adalah tahap prosedur pengukuran. Peneliti mengukur 4 nilai absorban untuk setiap sampel. Yang pertama A1 adalah blanko reagen. Ini mengukur berapa banyak warna bawaan dari pelarut. Yang kedua yaitu A2 yang berisi blanko sampel. Ini mengukur berapa warna bawaan dari serum itu sendiri. Dengan koreksi sampel, A2 dikurangi A1. Selanjutnya adalah A3 yang berisi blanko reagen buret. Ini mengukur warna bawaan dari reagen buret itu sendiri. Dan yang terakhir ada A4, pengukuran utama. Ini adalah absorbans total yang mengandung sinyal protein yang sesungguhnya. Dengan formula akhir perhitungan kadar protein, artinya konsentrasi protein dalam sampel dihitung dengan membandingkan absorban terkoreksi sampel dengan absorban terkoreksi standar. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi standar yang sudah diketahui nilainya. Dengan cara ini, kita dapat meminimalkan interferensi yang terjadi. Selanjutnya pada tahap 7, yaitu evaluasi performa metode. Peneliti menguji seberapa baik metode ini bekerja. 3 hal yang bisa dievaluasi yaitu bias atau akurasi, mengukur seberapa jauh hasil pengukuran yang melenceng dari nilai yang sebenarnya. Dievaluasi menggunakan 2 CRM GBW 09187 yaitu serum manusia dan juga BW3627-1 yaitu BSA atau bovine serum albumin selama 3 hari berturut-turut. Selanjutnya adalah repeatabilitas atau presisi dalam sehari. Diukur dari 9 kali pengukuran dalam 1 hari. Hasilnya dinyatakan sebagai RSD atau Relative Standard Deviation. Selanjutnya adalah reprodusibilitas atau presisi antar hari, yang mengukur konsistensi hasil dari hari ke hari. Selanjutnya adalah pengukuran sampel rela. Sampel rela yaitu serum manusia yang dikeringkan, dilarutkan dalam 5 ml air ultra pure selama 30 menit. Setelah larut sempurna, disiapkan 8 tabung untuk setiap sampel, 4 tabung untuk sampel dan 4 tabung untuk standar. Inkubasi di suhu 25 derajat selama 60 menit, lalu diukur absorbansinya pada panjang gelombang 50 nanometer. Selanjutnya adalah hasil dan juga pembahasan.
Yang pertama adalah kalibrasi spektrofotometer. Spektrofotometer dikalibrasi menggunakan dua jenis standar CRM, masing-masing diukur sebanyak 15 kali. Filter optik CRM GBWE 130225 pada panjang gelombang 540, bias absorban maksimum hanya 0,0073 dan repeatabilitas 0,028%. Artinya, alat mengukur absorban sedangkan sangat konsisten dan hampir tidak ada penyimpangan. Ini adalah standar kaca holmium untuk kalibrasi panjang gelombang GBWE 130122 pada panjang gelombang 537,1 yang menghasilkan bias panjang gelombang hanya 0,3 nanometer dan repeatabilitas 5 kali 9 kali 10 pangkat minus 6. Artinya panjang gelombang yang dibaca alat sangat presisi. Kesimpulannya yaitu spektrofotometer terbukti bekerja dengan baik dan hasilnya dapat dipercaya. Yang kedua adalah kalibrasi pipet. Pipet diverifikasi dengan cara menimbang air ultra pure menggunakan kaca analitik presisi tinggi. Didapatkan hasil pipet 1 mili dengan kesalahan relatif 0,47%, repeatabilitas 0,9% dengan 6 kali replikasi. Sedangkan pipet dengan ukuran 100 mikroliter, kesalahan relatifnya sebesar 1% dengan repeatabilitas 0,15%. Kedua nilai ini masih dalam batas yang bisa diterima untuk analisis klinis dan akan diperhitungkan dalam evaluasi ketidakpastian pengukuran. Selanjutnya adalah hasil dari evaluasi performa metode. Yang pertama adalah bias akurasi. Untuk CRM manusia, bias antara 0,52 hingga 0,08 gram per liter ke atas dari nilai referensi 65,8 gram per liter. Ini sangat kecil, yang artinya hasil pengukuran sangat mendekati nilai yang sebenarnya. Untuk CRM albumin sapi, biasnya diperoleh sebesar minus 1,25 hingga minus 0,8 gram per liter dari nilai referensi 69,4 gram per liter. Bias sedikit lebih besar kemungkinan karena sifat albumin murni berbeda dari protein campuran dalam serum. Selanjutnya adalah presisi dalam sehari, yaitu repeatabilitas. Serum manusia mendapatkan hasil 0,53 sampai 0,88% dari 9 pengukuran per hari. Sedangkan dari CRM albumin sapi mendapatkan hasil dari 0,76 sampai 1,89%. Nilai RST di bawah 2% sehingga dianggap sangat baik untuk analisis klinis. Selanjutnya adalah presisi antar hari atau reproducibility. Serum manusia memperoleh hasil 0,61% yang artinya konsisten sekali, dan albumin sapi memperoleh hasil 1,90%. Ini menunjukkan metode menghasilkan hasil yang konsisten dari hari ke hari. Selanjutnya adalah LOD dan juga LOQ, batas deteksi atau LOD yang sebesar 0,4 gram per liter, dan juga batas kuantifikasi atau LOQ sebesar 1,32 gram per liter. Mengingat kadar protein normal dalam serum berkisar 60-80 gram per liter, nilai LOD ini jauh di bawah kadar yang diukur sehingga tidak ada masalah dalam penerapan klinis. Selanjutnya adalah pengukuran sampel rela. Setelah validasi metode, peneliti mengukur 2 sampel rela yang sudah dikemas dan didistribusikan ke berbagai laboratorium di seluruh dunia untuk uji banding. Sampel rela A, kadar protein rata-rata sebesar 7,9 gram per liter dengan repeatabilitas 1,08 sampai 1,74% per hari. Hasil akhir dengan ketidakpastian 7,9 lebih kurang 2,0 gram per liter. Sampel rela B diperoleh kadar protein rata-rata sebesar 58,9 gram per liter dengan repeatabilitas 0,69 sampai 1,37% per hari. Hasil akhir dengan ketidakpastian 58,9 kurang lebih 1,2 gram per liter. Repeatabilitas total sampel A 1,18% dan sampel B 1,07%. Keduanya memperoleh hasil yang sangat konsisten. Hasil kelima adalah validasi melalui uji banding internasional. Hal ini menunjukkan pengukuran laboratorium dibanding dengan 17 laboratorium yang lainnya yang juga mengikuti program uji banding rela di tahun 2015, yaitu sebuah
program untuk menentukan kualitas laboratorium klinis internasional. Hasilnya dari penelitian ini tumpang tindih atau overlap dan hasil dari 13 dari 17 laboratorium peserta. Dalam bahasa statistik, ini berarti tidak ada perbedaan bermakna antara hasil penilaian ini dengan mayoritas laboratorium lain. Ini merupakan bukti kuat bahwa metode yang dikembangkan memiliki tingkat akurasi dan keandalan yang setara dengan laboratorium klinis terkemuka di dunia. Faktor-faktor yang memengaruhi variasi hasil antar laboratorium antara lain perbedaan metode, proses reaksi kimia, dan perbedaan karakteristik CRM yang dijadikan standar, serta perbedaan kualitas kalibrasi alat optik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan teknik metrologi pada metode referensi berhasil menghasilkan pengukuran total protein serum yang akurat, konsisten, dan dapat dibandingkan melalui kalibrasi alat tertelusur serta evaluasi metode menggunakan CRM. Pendekatan ini berpotensi dikembangkan untuk mendukung keterbandingan pengukuran biologis lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau materi yang diucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're